Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita akan membuat pizza ya, pizza ala Kang So ini. Saya akan buat sausnya sendiri, khas ya, ciri khas saya sendiri. Kemudian di sini kita udah siapkan bahan-bahannya. Kita pakai kejunya juga 2, mozzarella sama cheddar ya. Kemudian ini onionnya nanti disatukan dengan saus. Jadi kalau saya saus pizzanya itu disatukan sama onion. Tapi kalau misalnya mau pakai onion dipanggang utuh atau di slice tipis itu boleh aja jadi toppingan, silakan. Tapi untuk saya pakainya udah plus saus ya, jadi saya nggak perlu lagi pakai untuk fillingan. Jadi di sini saya hanya pakai sayuran jagung dan paprika aja. Kemudian di sini juga saya udah siapkan smoked beef sama sosis ya. Jadi kalau untuk filling nanti optional aja, jadi bisa diganti dengan filling yang lainnya yang sesuai dengan selera Bunda di rumah. Kemudian ini ada terigu cakra, dan ini saya pakai bukan promosi ya, tapi saya pakainya ini. Saya pakainya ini saus spaghetti saus McLouis, tapi saya olah lagi. Kemudian saya campur dengan bahan lainnya juga. Ini sengaja saya pakai yang McLouis karena di dalamnya ini udah ada daging cincang ya, daging cincang udah berisi daging cincang di sausnya. Nah, sengaja saya pakai saus spaghetti, dia lebih masuk nanti ngeblend dengan saus yang akan saya buat, dicampur dengan beberapa bahan. Oke, sekarang kita bikin dulu adonannya simple banget. Kita lanjut ke bikin adonannya. Baik, sekarang kita akan buat adonannya ya. Ini ada tepung terigu, kemudian ini juga ada gula. Kita tambahkan semua bumbunya ya. Untuk takaran udah ada di resep ini. Kemudian kita tambahkan juga susunya, kita pakai susu Denko ya, biar praktis, mudah dan praktis banget ini untuk adonan, gampang sekali. Kemudian kita diaduk dulu. Sekarang kita tambahkan airnya. Dan kita aduk pakai tangan aja ya. Kita aduk sampai setengah kalis, sampai tepungnya semua pada nempel dan menjadi sebuah adonan ya. Setelah tepungnya bersatu seperti ini, kemudian kita masukkan minyaknya. Kita masukkan minyak dan kita aduk, kita uleni sampai permukaan luarnya halus ya. Nah, ini udah selesai seperti ini ya. Kalisnya tuh seperti ini. Jadi tidak kalis lembut seperti adonan roti, tetapi agak kasar ya. Dan dipegang juga ini masih kasar karena gulanya belum larut ya. Gula sama garamnya belum larut. Jadi di sini kita diamkan dulu selama 15-20 menit untuk restingnya, supaya adonannya atau seasoningnya ini bisa larut ke dalam adonan ya, dan adonan juga bisa mengembang dengan sempurna. Jadi kita diamkan selama 20 menit kalau udah seperti ini. Kita diamkan 20 menit. Kita timer aja. Ditutup pakai plastik wrapping. Kalau nggak punya bisa pakai lap basah aja ya, lap lembab gitu, lap bersih yang lembab. Ini kita tutup dulu, kita resting sampai 20 menit. Baik, sekarang kita akan membuat saus pizzanya ya. Ini sausnya serbaguna banget, nggak cuman untuk pizza, tapi bisa untuk spaghetti juga bisa, untuk makaroni juga bisa, dan masakan hidangan lainnya. Nah, di sini kita udah ada ya spaghetti. Ini mereknya saya pakai McLouis karena di dalamnya saus spaghetti instan ini udah ada daging cincang. Jadi
cukup bermanfaat ya, cukup berguna untuk nanti menambah variasi tekstur di fillingnya. Kemudian ini ada kecap, saya pakainya kecap Bango karena rasanya lebih strong ya. Kemudian di sini ada tomato kecap atau saus tomat Del Monte, saya pakainya merek Del Monte. Kemudian ini kecap Inggrisnya Worcester sauce-nya saya pakai yang sedap wangi ya. Ini udah ada logo halalnya, jadi nggak usah khawatir, semua kita bahannya pakai yang halal untuk Worcester sauce-nya. Kemudian ini ada bombay dan garlic untuk penyedapnya. Oke, kita langsung aja ya. Ini takarannya udah ada di resep, jadi ini tinggal di mix aja. Kita langsung bikin sausnya. Baik, sekarang kita akan masak sausnya dulu ya. Pizza sausnya atau apa ya, saus serbaguna lah. Saus serbaguna ini bisa dipakai macam-macam ya. Ini kita panaskan dulu minyak, kasih minyak dulu. Kemudian kita kasih onion dan garlicnya, kita tumis barengannya sampai harum. Kita tumis sampai harum dan layu ya. Baik, ini udah mulai layu dan udah harum ya. Kita kecilkan apinya, kemudian kita masukkan sausnya. Spaghetti sausnya kita masukkan. Kita masak dulu dengan api kecil ya untuk ngeblendnya. Ini kita pakai api kecil. Kita masukkan semua sausnya. Kemudian kita kasih air ya, setengah dulu supaya tidak gosong. Kita mix, kita aduk. Ini juga pakai setengah. Tomato kecapnya udah ada di takaran ya, jadi nanti tinggal lihat aja. Kemudian kita tambahkan kecapnya. Buat ini agak gelap ya. Oke, ini kita aduk ya. Nah, untuk standarnya seperti ini. Kalau misalnya ini belum kita kasih ini kecap Inggris ya, kita cocok dulu. Biasanya namper di bawah untuk ampasnya. Ini kira-kira 1 sendok teh. Atau kalau kurang bisa ditambah setengah sendok makan. Coba dicium wanginya. Kerasa ya kalau kecap Worcester sauce itu wanginya agak-agak asem gitu, asem tapi enak gitu. Kemudian setelah ini kita kasih seasoning. Kita kasih seasoning ya untuk penguat rasanya. Nah, ini kekentalannya udah oke. Seperti ini. Warnanya juga udah bagus. Kemudian kalau nanti mau dipakai untuk spaghetti juga bisa, untuk makaroni juga bisa, mau bikin spaghetti bolognese atau makaroni bisa, ini udah langsung jadi ya, atau mau jadi saus stick juga bisa. Jadi ini serbaguna, bahkan untuk bikin nasi goreng pun bisa dipakai. Tinggal disesuaikan aja untuk takarannya ya, karena takarannya nanti menyesuaikan kalau untuk masakan yang lain. Nah, ini udah jadi, ini udah selesai, kita matikan aja. Kita lanjut ke proses pemanggangan pizza ya.
Baik, kita akan ini adonannya udah kita ambil ya, kurang lebih 200 gram. Kemudian kita ratakan, lebarkan sama roll pin. Kita kasih tepung dulu alas mejanya supaya tidak nempel, supaya gampang ratainnya. Disesuaikan ya dengan loyang yang kita pakai. Kalau misalnya loyangnya agak besar, tambahin lagi ya doughnya, disesuaikan dengan loyang yang kita pakai. Ini kita ratakan dulu, saya pakainya yang loyang bulat, jadi kita akan buat ini jadi bulat ya, kita buat jadi bulat. Oke, ini udah kita bulatkan, kemudian kita akan tambahkan loyang, kita masukkan ke loyangnya ya. Nah, ini pinggirannya kita rapihkan. Seperti ini, kita rapihkan dulu ya. Baik, ini udah kita rapihkan ya, kemudian kita isi toppingannya. Di sini udah ada toppingannya. Ini pertama kita olesin dulu sausnya ya. Kita kasih sausnya. Kita kasih sausnya merata ya. Agak banyak juga nggak apa-apa. Ini soalnya sausnya enak sih. Oke. Kemudian, oh iya saya lupa. Jadi sebelum dikasih saus, kita tusuk-tusuk dulu pakai garpu supaya nanti matang, bisa mengembang ya. Ini jadi sebelum disausin kita tusuk-tusuk dulu. Kita kasih saus lagi. Agak banyak ya, nggak apa-apa. Sini soalnya udah ada toppingan onion sama beef mince yang dari bawaan sausnya. Cukup. Kemudian kasih kejunya, keju cheddarnya ya, kita kasih. Kemudian tambah lagi sebagian mozzarella, kita kasih di sini supaya nanti bisa meleleh, bisa diangkatnya, melelehnya bagus ya. Ini kita kasih keju mozzarellanya setengah di sini, setengah di atas. Kemudian kita kasih jagung, kita kasih paprika, nah di sini kasih setengah-setengah juga bisa ya, smoke beefnya, atau misalnya mau dicampur aja sama sosis boleh. Untuk fillingnya suka-suka ya, bebas mau pakainya seperti apa. Kalau untuk dagang jadi harap diperhatikan untuk fillingnya, supaya nanti dihitung dulu supaya nggak boncos. Jadi dihitung dulu dan digram ya. Kalau ini saya suka-suka ya, jadi disesuaikan aja. Kita tambahkan lagi kejunya di atasnya. Terakhir kita kasih lagi keju mozzarellanya. Ini kalau lebih banyak lebih enak lagi ya mozzarellanya. Kasih fillingan suka-suka. Oke, sekarang ini udah selesai, saatnya kita oven dulu ya. Oke, ini pizzanya udah jadi ya. Kita oven tadi selama 20 menit. Ini udah jadi. Sekarang tinggal kita plating ya. Jadi isinya boleh suka-suka ya. Isinya toppingannya
boleh sesuka kalian. Jadi untuk saat ini saya pakai teknik basic dan buat pizza yang basic juga. Jadi nanti kalau untuk divariasikan silahkan, boleh-boleh saja. Yang penting kita udah tahu resep adonan dan resep sausnya. Oke, sekian dari saya. Kita plating, nanti kita foto ya. Terima kasih, selamat mencoba, semoga berhasil.